Ketemu lagi di buku yang ke-11. Kali ini gue ganti-gantian aja, habis ngomongin desain, ngomongin research, atau topik lainnya. Jadi terakhir kita ngomongin tentang hal yang umum kayak kreativitas, desain. Nah, kali ini saya spesifik tentang research. Bukunya judulnya Mixed Method, A Short Guide to Applied Mixed Method Research. Ditulis sama Sam Leitner. Nah, kalau kemarin sempat bahas satu buku yang apa ya judulnya gue lupa, tentang Anthrovision. Nah, itu kan gue ada jelasin dikit tentang bahwa buku itu ditulis sama orang-orang dari kumpulan namanya EPIC, yaitu kumpulan ex-antropologi yang bekerja banyak di bidang praktis atau industri seperti tech. Nah, Sam Leitner itu salah satu juga penggawa lah di komunitas EPIC ini. Dan dia bikin 2 buku yang lumayan terkenal. Yang satunya tentang lebih deep, lebih details. Sedangkan yang ini lebih short tentang mixed methods ini. Gitu. Salah satu bukunya lebih tebal tentang gimana do qualitative study di dunia industri, bukan di dunia akademis. Nah, buku yang ini jauh lebih pendek, kecil banget. Kayak gue selesaiin buku ini, gue inget bertahun-tahun lalu dalam sekali duduk selesai gitu. Dan bahasanya gampang banget dimengerti dan langsung bisa kepikiran, dia ngejelasinnya enak banget gitu. Nah, mixed method berarti ngejelasin gimana menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, tapi yang gue suka banget dari buku ini, dia lumayan besar. Jadi di total tuh ada 60 halaman. Tapi dia spend 30 halaman pertama untuk menjelaskan filosofi tentang kualitatif dan kuantitatif. Nah, menurut gue itu penting banget. Karena ketika filosofinya jelas, jadi kita jadi lebih tahu tentang bagaimana melakukannya, bagaimana memadu-madankannya, bagaimana menjelaskan sama stakeholder kita, bagaimana membuat reportnya, karena harus strong dulu gitu filosofinya tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif itu seperti apa, dan hubungan relasi antara dua hal ini seperti apa gitu. Jadi gue suka banget 30 halaman pertama itu jadi sebuah Bible lah yang membentuk cara pikir gue sejak mungkin 4 tahun lalu membaca tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif di konteks industri ini. Setelah menjelaskan tentang perbedaan itu, baru dia go in the details how to conduct mixed method. Jadi 30 halaman separuhnya dia jelasin step by step. Dari awal project kick off, do combining the different combination of qual and quant, dan gimana melakukannya dan gimana melakukan event reportingnya. Nah, kali ini kita baca yang pendek aja kali ya, tentang mungkin reportingnya kali. Reportingnya menarik. Oke, gua baca tentang di halaman 74. Jadi dia menjelaskan tentang inductive dominant report. Inductive itu berarti secara kualitatif, cara berpikir secara kualitatif. Dia dari nggak ada jadi ada, constructionism, dan dari sesuatu yang khusus dibikin jadi sebuah teori atau sebuah umum gitu. Jadi lebih mendeskripsikan daripada membuktikan. Kalau didaktif itu membuktikan. Jadi ini gimana membuat sebuah report yang metodenya induktif, lebih dominan akan induktif. Jadi nggak ngomongin metode report yang kualitatif ya. Jadi kan topik utamanya mixed method. Jadi ini konteksnya kita lagi run sebuah metode yang mixed method, campur. Tapi dia menjelaskan bahwa untuk melakukan sebuah analisis, nggak bisa dua-duanya cara pikirnya, harus salah satu, mau lebih ke induktif atau lebih ke didaktif. Nah, ini dia mau menjelaskan tentang induktif.
The inductive dominant report should offer explanation of how system works by using things like typologies of customers or models of how a thing occurs, such as customer journey, or the complex interrelationship between people and things. Jadi dia bilang, ada 3 hal yang perlu dijelaskan dalam metode report yang berbasis induktif, yaitu yang pertama, customer-nya, the typology of customers, kemudian model on bagaimana sesuatu itu bekerja, dan relationship antara customer dengan barang, customer dengan environment, antara customer dengan sistem yang lain. Ada 3 hal itu. In the academic world, researchers tend to rely on long text-based description of such a system. One other example of this kind of lyrical writing can be found in Clifford Geertz' famous comparison of a wink versus a mere tick of the eye. In today's corporate environments, it's unlikely that teams will spend time reading blocks of such text, no matter how well written it is. So in order to complement the text-based description, inductive reports can include diagrams and visualizations that describe the typologies or models. It helps here to have at least a small design sense. Better yet, involving designers allows them to first deeply understand the data, and second, to think through representing it in a way that others can well understand. I've lost count how many times I have read a wonderful academic study marred by incomplete, incomprehensible, or just plain ugly diagrams. If you find yourself hesitating because you doubt your design ability, consider recruiting a designer, or better yet, take some information design courses. It has been my privilege to work with some of the best designers in the technology industry who taught me hierarchy, color, typography, and composition. I don't pretend to be as good as they are, not even close, but I have learned that good enough design is not out of reach for me. I just need to focus on the meaning the diagrams conveys. Jadi dia jelasin kalau di akademik report yang induktif itu tentang biasanya long text, kayak contohnya punyanya Clifford Geertz gitu, yang dia ngebedain antara kedipan mata yang besar dan kedipan mata yang kecil gitu. Tapi dia bilang kalau di industri nggak mungkin ada orang mau baca sebaik itu. Jadi lu perlu visualization, perlu bentuk diagram, perlu model. Karena tadi 3 hal yang perlu dijelasin tentang si users, tentang bagaimana sesuatu bekerja, dan hubungan. Dan 3 hal itu bisa digambarkan dengan visualization atau model. Nah, ini menarik lagi. Other than diagrams, dia bilang gini. Even better than diagrams are metaphors. Using coherent metaphors provide stakeholders with a deep understanding of a thing, without the temptation to ask for deductive logic. Using our gender in the workplace example, you could describe gender in several metaphorical ways and use illustrative stories and quotes to provide further details. Gender as cloak might be one that explains how both men and women hide behind their gender to avoid confronting something they don't wish to deal with. Men may avoid the issue of carrying work by saying something like, you know how we men are, we just do not know how to take care of people. Women may avoid having hard conversation by say something like, women just aren't good at being confrontational. In both cases, men and women are using their normative gender role as a cloak to hide from unpleasant experience. In their wonderful book on doing anthropological research, Denny and Sunderland suggest asking a simple question in inductive reporting. What is X? Coffee literally is a hot brown liquid, they note, but metaphorically, coffee is a social lubricant or a morning ritual or a business tool, metaphorical of a thing and its cultural meaning. It has the added benefit of being easy to understand. It's surprising how often stakeholders find themselves gaining deep understanding with metaphors and somehow forgetting to ask deductive questions about hypothesis. Nah, menarik banget. Ini satu section yang gua inget terus-terusan sejak gua baca buku ini. Jadi bilang, ketika lu bikin report yang berhubungan dengan induktif, selain pakai diagram, visualizations,
the other really important key is to describe in a metaphora. Dia bilang contohnya, kalau kita lagi mau menjelaskan tentang, tadi ada 3 hal kan yang dijelaskan. Contohnya kita lagi mau menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu bekerja, yang nomor 2. Bagaimana gender itu bekerja. Nah, karena kita punya keterbatasan medium untuk menjelaskannya, dia bilang kita nggak bisa nulis menjelaskan, oh, bagaimana orang itu berpikir tentang medium. Dia bilang, mending lu pakai metafora aja. Contohnya, gender itu seperti jubah yang orang pakai untuk menutupi biologi seksualitasnya. Misalkan, dia kasih contoh, orang akan berlindung di gender bahwa cewek itu takut tentang confrontational kalau dia lagi bilang kalau dia sebenarnya nggak mau berani untuk berkonfrontasi gitu. Atau dia bilang juga bisa aja kita menjelaskan tentang coffee sebagai sebuah cultural tool gitu. Nah, jadi intinya di sebuah report sejak gue baca ini gue selalu berpikir oke, kalau induktif metodenya lebih dominan tentang induktif, maka harus ada atau paling gampang gue coba pakai model what is X, apa itu sesuatu, dan mencari metafora yang bisa menjelaskan dengan gampang tentang apa itu X. Jadi kalau misalnya kita lagi research tentang pay letter gitu, jadi report mixed method yang berhubungan dengan yang dominan tentang induktif harus bisa menjawab apa itu tabungan menurut orang-orang, apa itu berhutang menurut orang-orang, apa itu konsep kredit, dan itu harus bisa dijelaskan. Dia ngasih sarannya other than pakai diagram, model, pakailah metafora gitu. So kalau lu researchers nggak baca buku ini, menurut gua kayak will miss a lot of things. Karena again, is a really good investment. Tipis banget, tapi bisa benar-benar membantu lu punya solid foundation tentang bagaimana apa itu qual, apa itu quant, dan bagaimana menggabungkan keduanya. Good luck. See you next time.